Saya langsung address Pak Jokowi. Ya. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Ada kepastian hukum. Saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Cukup sekian Pak Jokowi. Mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan supaya nggak ada pro kontra di masyarakat dan kita semua bisa saling memaafkan. Siapa yang menuduh, siapa yang diminta buktiin. Siapa yang menyiksa, siapa yang merasa tersiksa. Siapa yang menciptakan pro kontra di masyarakat, siapa yang diminta menyelesaikan pro kontra itu. Bambang, sakit jiwa ini orang. Beban pembuktian itu sebenarnya ada pada Pak Bambang Tri, Pak Egy Sujana, dan rekan-rekannya. Sebenarnya seperti itu. Saya menggugat seseorang. Harusnya saya yang berupaya membuktikan bahwa tuduhan saya itu benar. Tetapi satu situasi yang terbalik saya lihat pada Pak Bambang Tri, Pak Egy Sujana, dan rekan-rekannya. Mereka menuduh ijazah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah ijazah palsu. Tetapi di sini mereka justru yang mendesak agar Insinyur Haji Joko Widodo ini bisa hadir di pengadilan negeri sebagai personalnya untuk membuktikan bahwa ijazahnya itu asli. Nah, ini konyol dan menurut saya ini adalah bukti bahwa Pak Bambang Tri, Egy Sujana, dan rekan-rekannya itu sakit jiwa. Halo Indonesia, saya Kristianto Yin Oni, salam NKRI. Beberapa kali saya menyoroti soal gugatan Bambang Tri, Egy Sujana, dan kawan-kawannya terhadap Presiden Jokowi terkait ijazah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, ijazah SMA Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang menurut dugaan mereka adalah ijazah palsu. Menurut amatan saya, Pak Bambang Tri ini sakit jiwa gitu ya, menurut saya. Ini menurut saya. Mungkin Pak Egy Sujana dan rekan-rekan kuasa hukumnya, rekan-rekan advokatnya juga sakit jiwa sama seperti Pak Bambang Tri gitu ya. Karena dalam sebuah perkara, orang yang menuduh semestinya membuktikan bahwa tudingan, gugatannya itu benar adanya. Saya menuduh seseorang, saya menuding seseorang, saya menggugat seseorang. Harusnya saya yang berupaya membuktikan bahwa tuduhan saya, tudingan saya itu benar. Jadi beban pembuktian itu sebenarnya ada pada Pak Bambang Tri, Pak Egy Sujana, dan rekan-rekannya. Tetapi satu situasi yang terbalik saya lihat pada Pak Bambang Tri, Pak Egy Sujana, dan rekan-rekannya. Mereka menuduh ijazah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah ijazah palsu. Tetapi di sini mereka justru yang mendesak agar Insinyur Haji Joko Widodo ini bisa hadir di pengadilan negeri sebagai personalnya untuk membuktikan bahwa ijazahnya itu asli. Nah, ini terbalik sekali gitu ya. Seperti apapun analogi yang mereka gunakan untuk menjelaskan ini semua, ini konyol dan menurut saya ini adalah bukti bahwa Pak Bambang Tri, Egy Sujana, dan rekan-rekannya itu sakit jiwa gitu, atau ada gangguan serius di otak mereka semua, sehingga mereka mencoba menghasut masyarakat dengan analogi-analogi terbalik mereka. Saya melihat bahwa ini merupakan suatu gugatan yang sangat konyol dan kemudian argumen-argumen mereka itu sebenarnya terbalik semua. Nah, ada yang bertanya, ini yang ingin saya jawab sekarang. Ada yang bertanya, kenapa Presiden Jokowi tidak datang ke pengadilan negeri untuk membuktikan bahwa ijazahnya itu asli? Kan mudah, dia seorang presiden. Di sini mereka beranggapan bahwa Presiden Jokowi itu takut. Begini saudara, ada persoalan bangsa yang jauh lebih penting, lebih besar yang mesti dikerjakan. Jadi saya yakin
Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tidak akan setega itu meninggalkan segala persoalan bangsa, segala persoalan rakyat Indonesia yang jauh lebih besar dan lebih penting itu hanya untuk menanggapi Bambang Tri Egy Sujana dan rekan-rekannya. Beliau pasti memprioritaskan persoalan bangsa. Beliau pasti lebih memprioritaskan persoalan rakyat Indonesia. Di satu sisi saya melihat Egy Sujana dan rekan-rekannya ini mencoba memainkan satu analogi bahwa mereka menggugat Insinyur Haji Joko Widodo sebagai personal, bukan sebagai presiden. Nah, oleh sebab itu mereka sangat berharap Insinyur Haji Joko Widodo datang ke pengadilan sebagai individunya, sebagai personalnya, bukan sebagai presiden. Bukankah ini adalah upaya makar secara halus, melepaskan kebesaran jabatannya, kemudian mendatangi pengadilan sebagai individu, sebagai personal, otomatis dirinya itu akan berstatus saksi tergugat. Nah, ini yang menurut saya diharapkan oleh Bambang Tri Egy Sujana dan rekan-rekannya. Nah, saya coba menganalisis lebih jauh. Apabila Insinyur Haji Joko Widodo ini kemudian ditetapkan statusnya menjadi saksi tergugat, maka di sisi yang lain mereka akan mengupayakan untuk mendesak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo harus mengambil cuti atau izin dari jabatan publik yang sementara diembannya. Ini yang diharapkan oleh Bambang Tri Egy Sujana dan rekan-rekannya. Dengan argumen-argumen sakit jiwanya, analogi-analogi terbaliknya, berusaha untuk membuat semua ini terlihat masuk akal. Kalau sekiranya yang dibutuhkan oleh Bambang Tri Egy Sujana dan rekan-rekannya adalah pembuktian, maka menurut saya pembuktian yang ditunjukkan oleh pihak sekolah, pihak UGM, itu semua merupakan bukti yang konkret bahwa ijazah SMA maupun juga status Insinyur Haji Joko Widodo sebagai alumni UGM jelas. Tetapi saya yakin maksud dan tujuan utama Bambang Tri Egy Sujana dan rekan-rekannya adalah menggulingkan pemerintahan yang sah, pemerintahan Insinyur Haji Joko Widodo. Mereka dengan segala kebiadabannya menuntut agar Insinyur Haji Joko Widodo harus datang ke pengadilan sebagai individu, sebagai personalnya. Nah, disinilah kelicikan mereka. Mereka berharap agar Insinyur Haji Joko Widodo meninggalkan tahta kepresidenan, meninggalkan segala kebesaran sebagai pemimpin bangsa Indonesia, dan kemudian datang ke pengadilan, dan kemudian mereka akan mendesak pengadilan untuk menetapkan status sebagai saksi tergugat, dan kemudian mereka akan mendesak agar Insinyur Haji Joko Widodo mengambil cuti dari jabatan publiknya sebagai Presiden Republik Indonesia, dan selanjutnya mereka akan memainkan manuver-manuver baru untuk segera melengsarkan, menggulingkan pemerintahan yang sah, pemerintahan Insinyur Haji Joko Widodo. Bapak-bapak Polri, bapak-bapak TNI, ingat bahwa Presiden adalah Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dia adalah Panglima tertinggi bagi Kepolisian Republik Indonesia, Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Dan semestinya ketika sang Panglima tertinggi itu diusik, bapak-bapak sebagai bawahannya harus ada tanggapan dan sikap yang pasti demi melindungi bangsa Indonesia dan segenap tumpah darahnya. Beliau adalah simbol negara yang harus dihormati oleh segenap rakyat Indonesia. Nah, ini yang menurut saya perlu kita perhatikan. Kemudian Pak Bambang Tri Egy Sujana dan rekan-rekannya mengatakan bahwa mereka tidak punya tendensi politik, tidak ada niat untuk mengambil keuntungan apa-apa di balik gugatan mereka terhadap Insinyur Haji Joko Widodo. Kalau tidak ada keuntungan apa-apa yang mereka dapatkan dari gugatan mereka terhadap Insinyur Haji Joko Widodo, lah untuk apa mereka mau melakukan hal sekonyol itu? Taruhlah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah sosok pemimpin yang diktator seperti Soeharto. Bagaimana nasib yang dialami oleh Bambang Tri? Bagaimana nasib yang dialami oleh Egy Sujana dan rekan-rekannya? Konsekuensinya dua. Kalau tidak mati, hilang tidak pulang-pulang. Nah, menurut saya pada sisi inilah kita sebagai rakyat Indonesia perlu bersyukur diberikan seorang pemimpin yang lembut hatinya seperti Insinyur Haji Joko Widodo, yang dicaci maki, difitnah dengan segala fitnahan-fitnahan yang begitu keji, tetapi beliau tetap sabar dan melihat orang-orang seperti Bambang Tri Egy Sujana dan rekan-rekannya itu adalah rakyat Indonesia yang patut diayomi dan dikasihani. Nah, inilah luar biasanya
Insinyur Haji Joko Widodo. Di sisi Insinyur Haji Joko Widodo sendiri, kalau tadi di sisi Bambang Tri, Egy Sujana dan rekan-rekannya, mereka mengatakan bahwa mereka tidak punya tendensi politik, mereka tidak mengambil keuntungan apa-apa dari gugatan ini, maka dari sisi Insinyur Haji Joko Widodo juga sama. Beliau tidak diuntungkan apa-apa kalau menanggapi Bambang Tri, Egy Sujana dan rekan-rekannya itu. Dan beliau dengan segala kerendahan hatinya juga tidak merasa rugi apa-apa atas segala kericuhan yang ditimbulkan oleh Bambang Tri, Egy Sujana dan rekan-rekannya. Beliau tidak merasa rugi, beliau tidak merasa terusik, beliau juga tidak diuntungkan jika menanggapi Bambang Tri, Egy Sujana dan rekan-rekannya. Maka menurut saya sikap bijak seorang Presiden Jokowi sudah yang tepat. Tetap tenang mengurusi bangsa ini dan tidak perlu menanggapi orang-orang yang tidak berguna seperti Bambang Tri, Egy Sujana dan rekan-rekannya. Menurut saya Insinyur Haji Joko Widodo sudah menunjukkan sikap yang terbaik dan saya sebagai rakyat Indonesia patut memberi apresiasi yang luar biasa untuk Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Bravo Presidenku, bravo Pak D. Jokowi. Bapak sudah menunjukkan sikap yang baik bahwa tidak ada gunanya sama sekali menanggapi orang-orang cacat logika, orang-orang yang kurang waras, orang-orang yang sakit jiwa seperti Bambang Tri, Egy Sujana dan rekan-rekannya. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.